Masyarakat Indonesia kerap mempercayai hal-hal berbau mitos atau legenda yang melekat pada suatu tempat. Di antaranya adalah kabar adanya kerajaan gaib yang konon letaknya ada di beberapa wilayah Indonesia. Meski zaman sudah modern seperti sekarang ini, masih ada masyarakat kita yang memegang teguh kepercayaan terhadap kekuatan spiritual yang berada di lokasi gaib tersebut. Kepercayaan ini biasanya turun-temurun dari para leluhur di setiap daerah dengan beragam cerita. Lalu di mana sajakah wilayah di Indonesia yang dipercaya merupakan lokasi kerajaan gaib? Berikut 7 kerajaan gaib yang dipercaya ada di Indonesia. Kerajaan gaib Laut Selatan Nyi Roro Kidul. Keberadaan Ratu Pantai Selatan dan kerajaannya adalah mitos sehingga masa kini masih banyak diperbincangkan dan menuai kontroversi. Ada beberapa versi yang menceritakan tentang penguasa kerajaan gaib di pantai selatan ini. Dan yang paling populer adalah versi Ratu Nilakendra. Disebutkan kerajaan gaib di pantai selatan ini adalah sebuah kerajaan yang dipimpin Ratu Nilakendra yang merupakan permaisuri dari Prabu Siliwangi setelah kerajaan Pajajaran takluk oleh Kesultanan Banten. Ia tak mau mengikuti jejak suaminya untuk percaya kepada Tuhan dan memilih lari dan menceburkan diri ke laut. Namun karena berilmu tinggi ia tak mati, ia malah melakukan ritual mekso, sebuah ritual mengubah diri menjadi makhluk gaib. Kala itu Ratu Nilakendra sedang mengandung dan kemudian melahirkan 2 putri kembar bernama Nyi Nilamsari dan Nyi Rantamsari. Nyi Nilamsari menguasai pantai selatan Jawa bagian tengah dengan sebutan Nyi Roro Kidul dan Nyi Rantamsari menguasai pantai utara Jawa dengan sebutan Dewi Lanjar. Kabarnya telah banyak hal-hal mistis yang dikaitkan dengan kerajaan gaib Laut Selatan ini seperti pantangan menggunakan baju hijau di pantai selatan atau penampakan ratu dengan kereta kencananya. Kemunculan sang ratu kerap ditemui di banyak tempat di Laut Selatan. Legenda juga menyebutkan tentang kesaktian para raja terdahulu yang didapat setelah menjadi budak bagi Ratu Laut Selatan. 2. Kerajaan gaib Alas Purwo. Kerajaan ini dipercaya sebagai kerajaan jin paling besar di Indonesia. Alas Purwo sebenarnya adalah nama kawasan hutan lindung di Banyuwangi, Jatim. Selain memiliki keindahan, tempat ini dikenal oleh warga sangat angker karena kabarnya sering terjadi penampakan-penampakan makhluk tak kasat mata dan peristiwa-peristiwa ganjil lainnya di daerah ini. Berbagai cerita menyebutkan di Alas Purwo terdapat dimensi lain berupa sebuah kerajaan jin yang menjadi tempat berkumpulnya jin dari seluruh dunia. Cerita ini bukanlah cerita baru. Legenda menyebutkan kerajaan ini adalah kerajaan yang telah ada dari zaman kerajaan di mana para raja zaman dahulu bersekutu dengan jin penghuni kerajaan ini untuk mendapatkan kesaktian dan kemakmuran. Banyak pula cerita yang menyebutkan bahwa Alas Purwo merupakan pelarian bagi raja-raja yang tidak percaya pada agama. Kerajaan gaib Alas Purwo dulunya dipercaya masih terbuka, namun kini telah ditutup karena semakin banyaknya manusia yang datang ke sini untuk meminta kesaktian atau sekedar meminta harta yang berlipat. 3. Gunung Merapi. Gunung Merapi, gunung yang terkenal sebagai salah satu dari 10 gunung aktif paling berbahaya di dunia. Di balik kedahsyatannya ada yang mempercayai bahwa di Gunung Merapi terdapat sebuah kerajaan yang dihuni oleh makhluk astral. Kerajaan yang dipimpin oleh Eyang Merapi ini juga dipercaya membantu kerajaan Mataram dalam menghancurkan sebagian bala tentara kerajaan Pajang dengan hujan abu vulkanik. Beberapa tempat yang diduga menjadi pusat kerajaan gaib ini adalah daerah batuan dan pasir yang terletak di bawah puncak gunung yang disebut daerah Pasar Bubrah. Selain itu adalah Gunung Luwutoh yang dipercaya sebagai pintu gerbang utama Keraton Merapi. Gunung Luwutoh dijaga oleh Nyai Gadung Melati yang bertugas melindungi lingkungan di gunungnya termasuk tanaman serta hewan. Beberapa hutan yang dianggap angker adalah hutan Pato Alap-Alap yang disebut sebagai tempat penggembalaan ternak milik Keraton Merapi. Ada juga hutan Gamelan dan Bingungan, serta hutan Pijen dan Blumbang. Selain tempat angker Gunung Merapi adalah hewan-hewan keramat yang dipercaya hewan peliharaannya yang Merapi seperti macan putih yang tinggal di hutan Blumbang, kuda yang tinggal di Pato Alap-Alap dan beberapa hewan keramat lainnya. 4. Kerajaan gaib Pulau Mas.
dipercaya memiliki kerajaan gaib Pulau Mas yang berbentuk rawa-rawa. Seorang juru kunci setempat mengatakan jika orang biasa mungkin hanya bisa melihat rawa-rawa biasa, namun bagi orang yang memiliki penglihatan khusus maka ia akan melihat sebuah kerajaan besar dengan tembok kokoh yang terbuat dari emas murni. Kerajaan gaib ini dipercaya dipimpin oleh seorang raja jin yang sangat sakti bernama Raden Wardinata didampingi oleh Mahapatih tersohor bernama Mahapatih Jongkara yang dibantu oleh panglima perang yang diberi gelar Kalas Renggi. Dalam legenda kesaktian Wardinata pernah terbuktikan ketika Indramayu belum berdiri. Saat itu Raden Winarta berang terhadap Raden Wilaodra dan pembantunya Ki Tingkil yang membabat hutan di lembah sungai untuk membuat sebuah kerajaan. Tak terima Raja Gaib Wardinata yang menguasai hutan menantang Wilaodra untuk bertarung selama 11 bulan. Dengan bantuan Raja Gaib dari kerajaan lain bernama Kalacungkring akhirnya mereka berdua berdamai dengan syarat Wilaodra harus menikahi putri dari Raja Wardinata. Hingga saat ini kerajaan gaib Pulau Mas diyakini masih ada dan tetap dipimpin oleh Raja Wardinata. 5. Kerajaan gaib Wantira. Kerajaan jin terbesar ini dipercaya oleh masyarakat Sulawesi Tengah yang terletak di daerah kebun kopi di kawasan hutan belantara yang terletak di antara kota Palu dan Kabupaten Parigil Mutong, Sulawesi Tengah. Jika Anda mengunjungi tempat ini Anda akan menemukan tugu berwarna kuning. Masyarakat percaya bahwa di tempat inilah berdiri gerbang gaib menuju Wantira. Wantira adalah kerajaan jin berbalut warna kuning keemasan yang indah. Tidak banyak diketahui siapa yang memimpin kerajaan gaib ini. Namun banyak yang bercerita pemimpin kerajaan ini adalah raja yang memiliki 7 panglima perang yang masing-masing memiliki bala tentara yang banyaknya bisa menutupi seluruh lautan Indonesia. 6. Kerajaan gaib Paloh adalah kerajaan gaib yang terletak di Kalimantan Barat, tepatnya di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Diceritakan kerajaan ini dihuni oleh kaum Bunian dan dipimpin oleh Raden Sandi yang diketahui memiliki ikatan darah dengan raja-raja terdahulu dari kerajaan Brunei dan kerajaan Sambas. Yaminuddin, salah satu penjaga kawasan hutan konservasi di Sambas, mengatakan kerajaan ini kerap muncul secara tiba-tiba di tengah hutan belantara dan setelah dihampiri kerajaan yang sangat megah ini lantas menghilang begitu saja. Beberapa peristiwa ganjil di Sambas, Kalimantan Barat juga sering dikaitkan dengan kerajaan Paloh. Banyak orang menyebutkan bahwa kerajaan ini dipercaya ada namun tidak nampak. 7. Kerajaan gaib Padang 12. Padang 12 adalah kawasan di daerah Ketapang, tepatnya di Kecamatan Pendawangan dan Kecamatan Pesaguhan. Masyarakat menyebut penghuni kerajaan ini dengan sebutan orang Bunian atau orang kebenaran. Padang 12 juga merupakan nama yang diberikan masyarakat sekitar karena lokasi yang banyak terjadi peristiwa-peristiwa aneh dan penuh misteri hanya berada di area 12 km saja. Sama dengan kerajaan Paloh, kerajaan Padang 12 juga memiliki berbagai cerita mistis yang telah beredar. Hampir semua mengatakan bahwa penghuni kerajaan ini adalah makhluk astral baik yang mengganggu orang jahat dan membantu orang baik. Selain itu cerita-cerita yang berkembang juga mengatakan bahwa orang Bunian atau orang kebenaran ini memiliki kekayaan yang luar biasa banyaknya. Itulah ketujuh kerajaan gaib yang ada di Indonesia, semoga bisa menjadi pengetahuan bagi kita. Makhluk gaib harus kita percayai keberadaannya karena dengan kita meyakini atau mengimani keberadaan makhluk gaib berarti kita iman kepada hal yang gaib. Iman kepada hal yang gaib berarti meyakini ciptaan Allah SWT yang berada di luar dunia nyata.